Gravity merupakan film sci-fi yang dirilis pada tahun 2013. Film ini disutradarai oleh Alfonso Cuarón. Sandra Bullock dan George Clooney menjadi bintang utama dalam film ini. Gravity menjadi salah satu film sci-fi terpopuler. Dengan menyajikan tema space survival, Gravity menghasilkan tontonan yang menarik dengan unsur thriller yang cukup menegangkan. Visual efek dalam film ini jelas menjadi keunggulan utama. Dalam film ini, mata kita akan dimanjakan dengan efek visual mengenai bumi dari luar angkasa yang begitu indah. Selain itu, skor musik yang ada juga selaras dengan plot film. Adegan pertama dibuka dengan Dr. Matt Kowalski yang diperankan oleh George Clooney yang melayang-layang dinamis di atas bumi yang biru dan indah. Dia adalah seorang astronot bekerja pada NASA dalam misi instalasi sistem pada teleskop Hubble. Dalam misi 69 hari tersebut, Dr. Kowalski tidak sendiri. Ia dibantu oleh Dr. Ryan Stone yang diperankan oleh Sandra Bullock. Terombang-ambing di angkasa dan hanya beberapa orang dalam misi tersebut membuat mereka dekat satu sama lain. Dr. Kowalski bercerita banyak hal dengan Dr. Stone. Dr. Ryan Stone, seorang insinyur rekayasa biomedis dari Lake Zurich, Illinois, berada di dalam pesawat ulang-alik NASA Explorer untuk misi antariksa pertamanya STS-157. Dalam perjalanan antariksa untuk memperbaiki teleskop luar angkasa Hubble, pengendali misi Ed Harris di Houston memperingatkan anggota tim tentang serangan rudal milik Rusia terhadap satelit yang tidak berfungsi, yang secara tidak sengaja menyebabkan reaksi berantai dan membentuk awan puing-puing di antariksa. Pengendali misi memerintahkan agar misi tersebut dibatalkan dan anggota tim segera masuk kembali ke pesawat karena puing-puing melaju menuju pesawat ulang-alik. Tak lama kemudian, komunikasi dengan pengendali misi terputus. Puing berkecepatan tinggi dari satelit Rusia menyerang Explorer dan teleskop Hubble, memisahkan Ryan dari pesawat dan membiarkannya terjebak melintasi ruang angkasa. Stone sendiri kemudian terpisah dari Kowalski dan terlempar keluar angkasa, jauh dari tempat Explorer berada. Permintaan tolong Stone melalui radio komunikasi terdengar Kowalski. Menggunakan Manned Maneuvering Unit, Kowalski akhirnya berhasil menjemput Stone. Ia lalu membuat rencana mendatangi stasiun ISS, stasiun luar angkasa terdekat dari Explorer, dan menggunakan pesawat luar angkasa Soyuz untuk kembali ke bumi. Matt memperkirakan bahwa mereka memiliki waktu 90 menit sebelum puing-puing datang menutupi orbit dan mengancam mereka lagi. Keduanya segera mengetahui bahwa pesawat tersebut telah mengalami kerusakan parah dan anggota tim lainnya tewas. Ryan dan Matt memutuskan untuk menggunakan Manned Maneuvering Unit untuk mencapai International Space Station yang berada di orbit sekitar 1.450 km. Dalam perjalanan ke ISS, mereka membahas kehidupan dan putri Ryan yang meninggal muda karena kecelakaan. Ketika mereka mendekat, mereka melihat bahwa awak ISS telah dievakuasi ke dalam salah satu dari dua kapsul Soyuz TMA milik ISS. Parasut Soyuz TMA-14M yang tersisa telah dipasang, membuat kapsul tersebut tidak berguna untuk kembali ke bumi. Matt menyarankan untuk melakukan perjalanan ke stasiun antariksa Tiangong milik China
yang berjarak 60 mil untuk membawa modul China kembali ke bumi dengan selamat. Kehabisan udara dan tenaga manuver, mereka mencoba mencapai ISS saat mereka melayang. Ketika sudah mendekati ISS, mereka berdua mendarat terlalu keras sehingga nyaris terpental. Berkat tali satelit, Stone dan Kowalski masih bisa selamat. Masalah baru kemudian muncul. Tali yang menjerat mereka tidak cukup kuat untuk menahan beban dua orang. Stone dan Kowalski harus memutuskan siapa yang akan melepaskan diri dari tali satelit tersebut. Meskipun Ryan tidak menginginkannya, Matt melepaskan diri dari tali pengikat untuk menyelamatkan Ryan. Ryan ditarik kembali ke ISS sementara Matt melayang hingga tewas. Matt tetap mendukung Ryan hingga ia tidak bisa berkomunikasi. Ryan memasuki ISS melalui airlock first docking compartment. Ia tidak dapat membangun kembali komunikasi dengan Matt dan menyimpulkan bahwa ia sekarang adalah satu-satunya yang selamat. Di dalam stasiun, api besar tiba-tiba berkobar dan memaksanya untuk bergegas ke Soyuz. Ketika Ryan menyalakan kapsul jauh dari ISS, tali pengikat parasut yang masih terjerat mencegahnya memisahkan diri dari stasiun. Ryan melakukan perjalanan antariksa untuk melepas tali pengikat dan berhasil ketika puing-puing menutup orbitnya dan menghancurkan stasiun. Ryan meluruskan Soyuz dengan Tiangong, tetapi ia menemukan bahwa mesin Soyuz tidak memiliki bahan bakar. Setelah ia mencoba berkomunikasi dengan seorang pria di bumi yang hanya dapat berbicara bahasa Eskimo, Elliot, melalui radio, Ryan menyerah dan bunuh diri dengan mematikan suplai oksigen kabin sehingga ia terlantar. Ketika Ryan mulai kehilangan kesadaran, Matt masuk ke kapsul dan memarahinya karena menyerah. Lalu Matt menyuruhnya untuk memakai retro roket Soyuz untuk mendorong kapsul ke arah Tiangong. Ryan kemudian menyadari bahwa kemunculan Matt adalah sebuah halusinasi, tetapi tetap memberinya kekuatan dan kemauan untuk melanjutkan. Ryan mengembalikan aliran oksigen dan menggunakan retro roket untuk mendorong kapsul ke arah Tiangong dengan momentum. Karena tidak dapat menyalakan manuver Soyuz untuk mendarat dengan stasiun tersebut, Ryan mengeluarkan dirinya melalui dekompresi eksplosif dan menggunakan tabung pemadam api sebagai pendorong darurat untuk menempuh beberapa meter terakhir ke arah Tiangong, yang dengan cepat melakukan proses penetrasi atmosfer. Ryan kemudian masuk ke kapsul Shenzhou tepat saat Tiangong mulai terpisah di atas atmosfer. Ryan menyatakan melalui radio bahwa ia siap untuk kembali ke bumi. Setelah masuk ke atmosfer, Ryan mendengar pengendali misi yang melacak kapsul dan mengirim penyelamatan. Namun karena terlalu kencang dan perisai panas kapsul yang jatuh terlalu dini, ketika kapsul masuk ke atmosfer, percikan api mulai muncul di dalam kapsul. Setelah melaju kencang menembus atmosfer, kapsul jatuh ke danau, tetapi asap tebal yang muncul memaksa Ryan untuk segera keluar setelah percikan api muncul. Ryan membuka kapsul, membiarkan air masuk dan menenggelamkannya, memaksa untuk melepaskan pakaian astronotnya dan berenang ke darat. Setelah melihat serpihan Tiangong masuk kembali ke atmosfer, Ryan berjalan dengan gemetar. Gravity lebih condong disebut sci-fi disaster survival seperti film Apollo 13. Semua unsur lengkap dimasukkan ke dalam film yang hanya berdurasi sekitar 1,5 jam ini.
CGI yang canggih dan mewah berhasil membalut Gravity sehingga penonton dapat merasakan bagaimana sulitnya menjadi seorang astronot yang melayang-layang dalam zero gravity. Apalagi penambahan konflik berupa serangan reruntuhan satelit sangat mendekati masuk akal terjadi pada misi-misi luar angkasa seperti ini. Itulah salah satu alasan mengapa Gravity dapat menghadirkan sebuah cerita yang luar biasa dan terkesan sangat nyata.